warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Maghrib yang dimuliakan Allah, sekaligus jamaah kajian pengurus ranting Muhammadiyah Tambak Sogra yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada maghrib kali ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rencananya insyaallah kita akan membahas terkait melakukan refreshing jadi mengingatkan kembali karena ini seperti disebutkan tadi adalah sudah memasuki bulan Rajab, maka setelah bulan Rajab itu adalah bulan Sya'ban dan kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan insyaallah menurut Muhammadiyah kita akan berpuasa pada tanggal 11 Maret yang akan datang. Nah, seharusnya kita mengkaji bagaimana penetapan jadi melihat bagaimana bulan itu apakah benar-benar sudah ada apa belum sebenarnya. Tapi kali ini kita akan membahas dulu terkait dengan keputusan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait puasa dan ibadah Ramadan. Saya yakin ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita tapi dalam beberapa hal berkenaan dengan beberapa tanya jawab terkait dengan puasa dan ibadah puasa Ramadan ini masih ada yang mungkin kita belum cukup memahami, dan oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan refreshing. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu terkait dengan sedikit tentang Islam berkemajuan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu adalah bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi tentang apa konteks dakwahnya Muhammadiyah itu, isinya, kontennya itu apa. Di dalamnya adalah berkenaan dengan bahwa sumber-sumber yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Muhammadiyah itu bergerak dinamis jadi bergerak dinamis dalam hal membangun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, dan kemudian berorientasi pada tajdid. Apa itu tajdid? Tajdid yaitu mengembalikan kepada sumber asli untuk aspek akidah dan ibadah. Ibadah apa? Ibadah mahdo serta mendinamiskan kehidupan muamalat duniawiyah. Nah, itu yang dimaksud dengan tajdid kira-kira Dan kemudian juga Muhammadiyah itu disebut berkemajuan. Kenapa? Karena berorientasi ke hari depan. Dan selain itu Muhammadiyah juga percaya kepada ilmu dan teknologi, dan salah satu yang diterapkan di dalam beragamanya Muhammadiyah adalah menerapkan agama Islam ini adalah bagaimana kita melakukan metode hisab untuk menentukan kapan kita memulai puasa atau memulai bulan baru, kapan kita akan beridul fitri atau beridul adha, seperti itu. Dan yang terbaru itu adalah bagaimana isu-isu yang sedang berkembang, yaitu bagaimana kita ingin menyatukan kalender jadi kalender global tunggal jadi terkait dengan kalender global tunggal itu yang sedang dibahas di tataran pimpinan pusat Muhammadiyah dan Muhammadiyah salah satu organisasi yang terdepan ingin segera menerapkan kalender
global tunggal itu, ya. Nah, kemudian Muhammadiyah juga ingin mewujudkan Indonesia berkemajuan. Jadi kalau sekarang kita menginginkan pemimpin yang lebih baik, ya, bukan berarti yang lalu itu mungkin belum baik, ya. Ada banyak baiknya, tetapi kita ingin pemimpin yang lebih baik karena Muhammadiyah ingin Indonesia itu terus berkemajuan seperti itu. Karena karakter dari Islam berkemajuan Muhammadiyah itu. Lalu kemudian Muhammadiyah ingin mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat dan toleran. Itu adalah karakter lain dari Muhammadiyah. Jadi bukan yang golongan yang ta'assub pada golongannya, ya, kemudian bukan kelompok yang militan, ya, membahayakan dalam artian konteks kebangsaan dan keberagamaan. Muhammadiyah mengambil posisi keberagamaan yang moderat dan toleran. Toleran bukan berarti membolehkan semuanya, ya. Tidak demikian. Toleran berarti kita bisa menghargai satu dengan yang lain dengan baik. Kemudian Muhammadiyah mendorong untuk melawan korupsi. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi korupsi ini yang memiskinkan kita semuanya. Ini mengapa kita sekolah harus membayar, ya. Kemudian, ya, mengapa kita sebagiannya sakit juga, orang miskin disebutkan tidak boleh sakit, misalnya seperti itu. Ini sebab salah satunya adalah karena kita belum bisa memanfaatkan sumber yang sesungguhnya. Kita ini kaya, tetapi kemudian banyak terjadi korupsi, ya, di berbagai sektor, ya. Kemudian yang kontemporer, ya, lebih kontemporer lagi, Muhammadiyah tanggap dan tangguh terhadap bencana. Jadi situasi yang kita lihat, ya, bencana itu bisa karena bencana alam dan kemudian juga bisa man-made disaster, ya. Jadi bencana yang karena ulah tangan manusia. Ini tidak sedikit yang terjadi. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang bagaimana misalnya soal, ya, hilirisasi itu bukan tidak boleh hilirisasi, tapi yang terjadi adalah hilirisasi itu justru yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan masyarakat terdampak, ya, sekitar itu dia tidak bisa minum dengan air yang bersih, misalnya dengan lingkungan yang bersih. Itu yang terjadi, yang tidak diperhitungkan, ya, tidak ditimbang-timbang oleh mereka yang para pelaku, ya, seperti itu, pemerintah khususnya. Kemudian Muhammadiyah juga sadar bahkan mengatasi krisis air dan energi serta lingkungan. Jadi tidak sedikit, ya, persoalan-persoalan air dan energi ini, ya, serta lingkungan di negara kita ini, ya. Ya, mungkin di Tambak Sogra tidak, ya, tetapi di beberapa wilayah di Indonesia ini justru krisis air dan energi. Ini harus kita entaskan bersama-sama. Maka Muhammadiyah mengambil posisi itu salah satu yang dijadikan karakter sebagai karakter berkemajuan. Kemudian membangun budaya hidup bersih dan sehat. Nah, ini budaya, ya, budaya kita bisa lihat bagaimana orang misalnya dengan mudah membuang sampah, ya, seperti itu. Apalagi habis-habis acara kampanye misalnya, ya, jangan sampai kita orang Muhammadiyah memberikan contoh yang baik, ya. Muhammadiyah justru mempelopori, ya, sampah-sampah itu kita punguti, ya, seperti budaya orang Jepang juga, ya. Jadi orang Jepang itu mayoritas non muslim, tetapi behaviornya, perilakunya adalah perilaku
orang-orang Islam sejati sebenarnya. Nah, itu kita kembali kepada hal seperti itu, maka Islam di Indonesia akan menjadi Islam yang memimpin dunia seperti itu. Kalau kita mampu menerapkan budaya hidup bersih dan sehat ini. Ya. Dimulai dari rumah sebenarnya, ya, kelihatan ya. Jadi ya anak-anak kita jangan sampai ya dia membuang sampah sembarangan. Kita mulai dari situ. Ya. Kita ajarkan dia membuang sampah di tempat sampah misalnya seperti itu. Jangan juga membuang di sungai misalnya seperti itu. Kemudian Muhammadiyah juga ingin mewujudkan budaya egalitarian dan sistem meritokrasi. Nah, jadi Muhammadiyah berkeinginan untuk menjadikan masyarakat yang seimbang, ya. Dan meritokrasi berarti ya sesuai dengan apa kita mendapatkan, apa yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita kerjakan, sesuai dengan prestasi masing-masing seperti itu. Kemudian melek teknologi komunikasi dan memanfaatkannya secara positif. Sekarang kalau kita tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal ya baik dalam pendidikan maupun di dalam keseharian. Jadi teknologi itu merupakan ada sisi positif dan banyak sisi negatifnya juga. Tetapi kita tidak boleh menghindar, kita harus memanfaatkan ini. Sekarang misalnya perang, ya, orang perang saja kalau kita tidak melek teknologi, ya, perang di antara Israel dan Hamas notabene adalah mereka perang menggunakan drone. Ya, sekarang bagaimana kalau seorang Muslim tidak bisa membuat drone misalnya, ya, drone yang ada senjatanya, ya, kita akan jadi bulan-bulanan seperti itu. Itu yang terjadi. Bagaimana juga misalnya orang di Gaza itu hanya diam menerima nasibnya, misalnya itu sebagai satu gambaran. Mereka tidak mengupayakan sesuatu yang baru, ya. Ya artinya supaya perlawanan itu seimbang. Gimana caranya? Maka mereka membuat roket, ya, mereka membuat peluncur dan lain sebagainya. Itu yang diinginkan oleh orang Muslim, ya. Jadi kalau konsepnya dulu memanah, ya, memanah itu adalah pertarungan jarak dekat, ya. Tetapi sekarang pertarungannya, ilmu memanahnya dengan cara memencet tombol. Nah, itu yang terjadi. Jadi bagaimana cara supaya tombol itu bisa tepat sasaran? Misalnya ya harus melek teknologi, ya, teknologi yang terus-menerus berkembang, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, masuk ke tema yang pertama. Ada banyak tema, jadi kami sebenarnya baru saja melakukan rapat, ya, di pengurus, sebagai pengurus cabang itu kita baru saja sebenarnya membahas yang dari MTT itu, Majelis Tarjih dan Tajdid itu berkeinginan kita melakukan sosialisasi himpunan putusan tarjih ini. Walaupun sebenarnya ini agak sedikit overlapping dengan yang sudah dibahas Ustadz Kahar misalnya di Gedung Ares itu sudah beliau sudah sering mengisi, ya, materi-materi terkait tarjih, ya, ketarjihan itu. Tetapi dalam konteks ini kita ingin berkontribusi, ya, dari MTT Majelis Tarjih dan Tajdid ini ingin berkontribusi. Kami merencanakan akan melakukan agenda-agenda kegiatan ke ranting-ranting, dan ternyata ranting Tambak Sogra menawarkan untuk yang pertama kali ini, dan ya kita iakan saja, dan itu artinya gayung bersambut, ya, bahwa ini adalah yang pertama, tapi nanti kita ingin dijadwalkan untuk cabang itu, minta dijadwalkan untuk setiap ranting. Jadi kami akan mencoba, tim kami yang terbatas itu, saya sendiri, ada Pak Dalhar Sodik, kemudian ada Pak
Pak Dalhar datang apa enggak ya? Kemudian ada Pak Fahrudin, kemudian ada Pak Badrul Ripai, dan kemudian ada Ahmad Riyadin sebenarnya ya. Kita coba dengan tim yang terbatas untuk bisa ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Jadi kita langsung ke materi karena waktu terbatas. Maka yang pertama adalah pertanyaannya ya, ketika kita puasa ya, jadi bagaimana kita berpuasa Ramadan dan lain sebagainya kita sudah hatam ya. Jadi kita sudah tahu. Ketika ada orang bertanya, boleh nggak pertanyaannya hutang puasa sampai 2 kali Ramadan belum dibayar misalnya. Nah, ibu-ibu misalnya terutama yang banyak dalam hal ini Ramadan ini ada 5 hari tidak berpuasa. Kemudian karena suatu sebab ya, sampai ke Ramadan berikutnya dia belum membayar hutang puasanya. Nah, lalu kemudian sampai ke Ramadan berikutnya kemungkinan dia mau akan membayar. Jadi artinya sudah terlewat ya. Ramadan yang akan datang seharusnya dia sudah membayar, tetapi yang terjadi adalah karena sebab-sebab tertentu dia tidak bisa. Maka pertanyaan apakah hutang puasa tersebut masih tetap bisa dibayarkan. Nah, menurut ini ya, menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ini jelas disebutkan bahwa ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, seandainya dari beberapa rukhsah ya, yang dibolehkan itu adalah paman kana minkum maridon ya, apabila yang berat menjalankannya ya, orang yang barang siapa dari kamu yang sakit ya, paman kana minkum maridon au ala safarin ya, orang yang dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa ya, tetapi tentu saja kemudian dia harus menggantinya pada hari yang lain. Nah, itu jadi sangat jelas bagi kita hari yang lainnya ini kapan ya, hari yang lainnya. Jadi waktunya adalah pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan ya. Tidak ada batas akhirnya ya, kapan harus mengganti puasa, tidak ada. Untuk kodonya, mengkodo puasa kita. Namun demikian baik sekali kalau kita mengganti puasa sebelum Ramadan berikutnya, itu bagus ya kalau kita bisa. Tetapi kalau tidak, maka karena halangan tertentu harus diganti setelah Ramadan berikutnya. Jadi kita segerakan, itu intinya, dan kemudian kita sedapat mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun ya untuk tidak mengulangi kelalaian. Nah, jadi boleh ya kalau kita kapanpun kita terlewat, maka kita harus menggantinya ya dengan puasa pada hari yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita ada orang tua, boleh nggak kita membayar atau mengqadha puasa orang tua, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Maka cara yang tepat untuk membayar hutang puasa orang tua adalah dengan membayar fidyah atau mengqadha, baik sendiri atau secara ini patungan apa patungan ya, ya.
Ini pertanyaannya, boleh enggak gitu? Ini masih pertanyaan ya. Jadi boleh enggak? Ya itu intinya. Diwakilkan. Nah, dari Quran surah Al-Baqarah 184 ini, maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Jadi kalau dia kemudian tetap saja tidak bisa, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, lalu kemudian terkait dengan qada puasa orang tua yang masih hidup namun sudah tidak mampu menggantinya karena uzur, ya, karena sakit-sakitan, ya, sering sakit-sakitan, maka Islam memberikan kemudahan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan cara membayar fidyah, bukan dengan mengqada puasa orang tua yang dilakukan oleh anak. Jadi bukan digantikan oleh anaknya, ya, tetapi orang tua itu ya disarankan untuk membayar fidyah. Kalau dia tidak ada kemampuan secara finansial dari orang tuanya, menggunakan dari bantuan dari anak-anaknya, ya, tetapi intinya adalah membayar fidyah. Maka firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Nah, kalau ini baru digantikan, ya. Jadi walinya yang membayarkan hutang puasanya, seperti itu. Ya, kemudian An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa diyatu anha qala law kana ala ummika dainun akunta fa'adiyahu anha qala na'am qala fadaitullahi ahaqqu ayyafda rawah Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ibuku telah wafat padahal ia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya?" Nabi menjawab, "Jika seandainya ibu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Selanjutnya Nabi bersabda, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan." Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau orang tua kita meninggal dan tidak sempat berpuasa, maka kita harus menggantikannya, ya, walinya yang menggantikan berpuasa. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Adapun bagi orang tua yang masih hidup yang memiliki hutang puasa wajib dan ia tidak mampu menggantinya di hari yang lain, maka Allah telah memberikan kemudahan dengan cara membayar fidyah untuk menebus hutang puasanya. Kalau yang masih hidup. Cara membayar fidyah bagi orang tua yang masih hidup namun tidak mampu menjalankannya karena merasa berat adalah dengan terlebih dahulu melihat apakah orang tua tersebut memiliki harta atau tidak untuk membayar fidyah. Jika orang tua memiliki harta, maka dia harus membayar fidyah dengan harta yang dimilikinya. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka anak lebih baik dengan perorangan maupun dengan patungan, secara moral mereka diperintahkan membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk berbuat ihsan seorang anak terhadap orang tuanya dan tidak boleh mengqadanya karena orang tuanya masih hidup. Jadi kalau orang tuanya masih hidup,
anaknya tidak boleh mengqadha kecuali sudah meninggal. Nah, jika orang tuanya masih memiliki kewajiban puasa yang harus diganti, ya telah meninggal dunia dan belum sempat menggantinya, maka yang paling utama berdasarkan dalil-dalil di atas adalah dengan cara dibebankan kewajiban puasa tersebut kepada ahli warisnya, diqadha oleh ahli warisnya. Namun terlebih dahulu dilihat apakah orang tua ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris atau tidak. Jika terdapat padanya harta waris, maka sebelum harta tersebut dibagikan, terlebih dahulu harta tersebut digunakan untuk membayar fidyah puasa yang ditinggalkan, karena hal itu merupakan hutang yang harus dibayar sebelum harta warisan dibagikan. Dan jelas berdasarkan hadis di atas bahwa hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Namun jika orang tua tidak meninggalkan harta, maka secara moral anak atau ahli waris diperintahkan mengqadha puasa atau boleh juga dengan membayar fidyah bagi orang tuanya. Namun melihat kepada hadis-hadis di atas, maka yang paling utama menurut Rasulullah adalah qadha puasa yang dilakukan oleh anak atau ahli warisnya. Jadi dua-duanya boleh kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Boleh diqadha oleh anaknya atau boleh membayar fidyah. Tapi yang lebih utama adalah dibayarkan dengan berpuasa oleh ahli warisnya. Nah, jadi itu pertanyaan yang mendasar mungkin terkait dengan seluk-beluk puasa ya, atau orang yang meninggalkan puasa. Kemudian bagaimana membayar hutang puasa dalam kondisi hamil? Pertanyaannya. Dalam hadis riwayat Muslim, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is sawmi wala nu'maru biqada'is shalah. Artinya adalah kami mengalami demikian, maksudnya haid ya. Ini karena yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka adalah kami mengalami yang demikian atau haid. Kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Kalau salat tidak ada qadha bagi perempuan, tapi puasa wajib dibayar. Bagi wanita yang hamil yang karena lemah kondisi fisiknya sehingga menjadi sangat berat untuk menjalankan puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang karena kondisi tertentu sehingga menjadi tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan diwajibkan membayar fidyah. Dalam Al-Quran disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi misalnya lansia yang lanjut usia, yang kesulitan ya, jangan memaksakan diri untuk berpuasa ya. Kalau sudah sangat kesulitan dan kepayahan ya, tidak bisa, maka boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah kemudian. Maka di dalam dijelaskan dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, qala kanat ruhsatan lisyaikhil qubri ya, qubri wal mar'ati al kabirati wa huma yutiqunis syama ayyuf tiro wa yut'ima ma kana kulli yaumin miskinan wal hablu ya wal marsi'u iza khafata ya, iza khafana. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan
yutiqunahu, ya, yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, berkata. Ibnu Abbas berkata, yang demikian itu merupakan keinginan bagi orang laki-laki dan perempuan yang sudah sangat tua, ya, lansia tadi, ya. Mereka adalah orang yang sangat berat berpuasa, dan karenanya kepada mereka boleh tidak berpuasa, sebagai gantinya memberi makan apa yang biasa dimakan kepada orang miskin perharinya. Hal itu berlaku pula bagi wanita hamil dan menyusui jika keduanya merasa takut. Hadis riwayat Abu Daud. Ini kalau pada orang lansia, ya. Kemudian anti bimanzilatil ladzi yutiquhu fa'alaikil fida'u wala qada'i alaik, ya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Daraqutni. Artinya, kamu perempuan hamil atau menyusui termasuk orang yang sangat berat berpuasa, maka kepadamu wajib membayar fidyah. Dan oleh karena itu, maka berdasarkan penjelasan itu kemudian dapat dipahami bahwa ketentuan hukum mengganti berpuasa bagi wanita haid, ya, atau menstruasi dengan wanita hamil tidak sama, ya. Sehingga tidak dapat disatukan, yakni pengganti tidak berpuasa karena hamil dilakukan dengan membayar fidyah, sedangkan pengganti tidak berpuasa karena haid atau menstruasi tetap harus mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi jangan membayar fidyah kalau karena haid, ya, harus berpuasa, ya. Pertanyaannya kemudian, bolehkah suami mengganti puasa qadha istrinya, ya? Kira-kira boleh apa tidak ini, ya? Ya, jadi kemudian yang pertama adalah ada dua kelompok yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Pertama, orang yang sedang au ala safarin, ya, kemudian maridon, ya, orang-orang yang sakit, ya, orang yang sakit, orang yang berpergian. Pertama, mereka ini boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti setelah bulan Ramadan sebanyak hari yang ia tinggal. Kedua, orang yang tidak mampu puasa karena usianya sudah lansia, ya, tua, atau orang yang pekerjaannya sangat berat, ya, atau orang yang sakit menahun atau penyakit kronis, ya. Demikian juga wanita yang sedang hamil dan menyusui. Jadi itu yang ini tidak boleh digantikan oleh suaminya, tetapi dia harus, ya, mengqadha sendiri. Mungkin kita habis, ya, waktunya, Mas. Habis, ya. Jadi ternyata masih banyak juga yang tidak bisa kita tuntaskan pembahasan ini, semacam tanya jawab. Jadi bagusnya itu kalau ada tanya jawab juga, gitu, ya. Ya. Yang biasa ditanyakan jamaah itu, besarnya fidyah itu berapa? Oh, ya. Jadi besarnya fidyah itu ini tergantung ijtihad, disebutkan, ya. Kalau menggunakan beras, ijtihadnya ada yang menyebutkan 0,6 kilogram. 0,6 kilogram itu berarti 6 on, ya. Ya. Untuk satu orang, ya, satu orang miskin. Nah, kemudian yang utama adalah di dalam bayar fidyah itulah apa yang biasa dia makan. Jadi standarnya apa yang biasa dia makan hari-hari. Nah, jadi kalau hari-hari dia makannya seperti apa, kira-kira dia menghabiskan berapa sekali makan, itulah ukurannya. Jadi antara orang kaya dan orang yang tidak cukup kaya mungkin itu berbeda takarannya. Nah, ada yang menyebutkan di sini juga, ada yang kita belum sampai ke situ, ya, bahwa kalau beras itu adalah
0,6 ya, tapi itu kan ijtihad ya. Jadi disebutkan itu adalah ijtihad. Nah, Ada lauknya enggak? nah itu dia. Kemudian akan berkembang pertanyaannya, apakah kalau beras itu harus dimasak? Nah, di Indonesia kalau dimasak konsekuensinya harus memberi lauk kan gitu. Maka lebih ditekankan memberi beras saja gitu. Jadi yang disebut dengan harusnya yang diberi itu ada yang sudah matang gitu, yang sudah siap dimakan. Tapi dalam konteks beras di Indonesia, jadi zaman Rasulullah itu beliau memberikan tamar ya, jadi memberikan kurma yang sudah siap dimakan. Nah penggantinya kalau di Indonesia itu beras itu dianggap sudah matang dari sononya maksudnya. Ya bukan beras yang masih belum ini. Beras itu sudah matang gitu kan. Tapi nanti dia masak sendiri gitu. Karena itu tadi ada yang menjawab itu kalau diberikan dalam bentuk nasi otomatis harus ngasih lauk dan itu lebih berat jadinya seperti itu. Jadi tergantung, jadi itu jumlah besarannya itu tergantung yang biasa dia makan apa standarnya. Makan sehari itu dia makan kira-kira berapa banyak ya. Kalau rupiah misalnya sehari 15.000 misalnya dia memberikan 15.000 gitu. Sekali makan atau 3 kali makan? Ya sehari maksudnya, jumlah sehari. Berarti kalau Bukan sekali makan. 45.000 sehari. Ya misalnya standarnya 45.000 ya 45.000. Kalau misalnya standar kita sekali 3 kali makan 15.000 ya 15.000 gitu. Yang tadi itu ukurannya adalah tingkat kemampuan kita. Jadi bukan tidak sama semuanya orang per orang ya. Bahkan di zaman Rasulullah ada orang yang dia datang kepada Rasulullah, dia mau membayar itu fidyah tapi dia nggak punya, diberi oleh Rasulullah tamar itu. Nah itu, jadi intinya adalah yang sudah siap dimakan sebenarnya. Tapi di Indonesia ijtihadnya cukup beras boleh ya, supaya nggak ngasih lauk lagi gitu. Itu mungkin ya, cukup ya. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.